Akhirnya kekompakan itu terjadi. Jadi selain disiplin juga mempermudah saya untuk bergaul dan mudah kompak sama yang lain. Pelatih kita itu bilang ada 2 kali selama dia ngelatih di situ itu yang bikin dia nangis. Pak Tatang Pada waktu sama itu ini ya, Budeis ya. yang ditunjuk di tim kita itu ada 2 yang Iya. Pak Tatang itu yang paling sepuh ditunjuk untuk 53 jadi tahun. baca puisi, sama Budeis Budeis itu dari Bandung. dari Bandung, dosen ya Pak ya, Guru dia. guru dari Bandung. Orangnya ini banget lembut dan suaranya memang enak banget. Akhirnya ditunjuk untuk baca puisi. Jadi itu tuh momennya itu kita di luar upacara, ada api unggun besar, gerimis-gerimis kecil, itu pasti jam 10 malam. Terus ada suara kayak kemerdekaan itu. Itu orasinya Bung Tomo waktu perang 10 November. Jadi horor-horor sedap. Itu jadi suara Backsoundnya dikasih gitu. Iya. Terus musik theme songnya itu kayak musik-musik kemerdekaan yang dia Iya. pakai nada piano gitu. Terus ada yang baca puisi. Aduh di situ sumpah kayak angin itu dingin ya. Terus habis itu kita campur capek dingin, terus ada kata-kata kita senasib seperjuangan, kita satu darah macam-macam. Pak Jokowi muda. Ada Jokowi muda mirip banget Mirip yang banget, di ijazah itu. Gondrong pakai kacamata. Mirip. Kacamatanya ya mirip. Iya mirip, ketawa terus orangnya juga kayak Jokowi banget. Hari ini hari yang kau tunggu, bertambah 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Atau enggak memodal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Pisan kes lah. Tarik Pak, satu kali lagi Pak. Lamanya. Mantap. Oke Se. Ngomong-ngomong ini kan hari rumah sakit Anu ya. Betul. Pak ya, Mas Iya Agus. Betul. Tapi hari Sabtu, Jumat sampai Sabtu kemarin kok aku gak delok sampean yo, Mas Oh, Agus. enggak Pak ya. Lah itu. Se. Iya dok ya. Iya nggak kelihatan. Nang di sampean, Pak? Kita ditugaskan keluar angkasa enggak. Kita ada misi khusus kemarin itu Mas. Nah, Mas Agus. Nah, kemarin itu kita dapat info dari Pak Dir kan. Itu sebulan yang lalu sebenarnya. Pada waktu itu kita keliling pas kita jalan cari makan, kita sambil ngobrol. Langsung Pak Dir gini. Awalnya saya sama TW Teguh kan. Ikut acara ini, kita dikasih surat edaran. Kita pun nggak tahu ya Pak Sek pada waktu itu ya. Isinya apa, bahkan bentuk tulisannya itu miring. Jadi kita ketika baca itu harus putar HP kan. Setelah itu kita baca, "Loh, ini apaan gitu kan, karena ini kali pertama kita kayak baca pada yang ininya apa instansi terkaitnya juga apa ya, tidak ada signingnya civic, tidak spesifik gitu. Terus pada itu Pak Dir minta kita berapa ya untuk ini portofolio gitu kan, untuk yang untuk inilah pengalaman ini. Saya pada waktu itu juga tidak langsung bilang iya Pak. Kita bingung maksudnya bisa bingung dengan dia. Tapi sih apa sebulan yang lalu Januari dia sebulan yang lalu. Karena di situ memang syaratnya berkas 1 bulan sebelum tanggal itu harus sudah dikirim kan. Nah pada waktu itu kita baca memang ada beberapa judul ya Pak Sadia. Ya, ada beberapa. Rasa tidak salah itu ada 4 lembar Mas Agus itu termasuk wakturannya. Jadi seingat saya itu yang lembar pertama itu pemberitahuannya, terus lembar yang kedua itu ada globalnya. Jadi
Acak itu beberapa gelombang dalam waktu 1 tahun. Kok ya dilelahnya kita masuk di yang gelombang 1. Dan kita baca memang dari gelombang 1 sampai akhir itu ternyata tujuannya beda-beda. Ada yang sasarannya ke ormas, ada yang ke mahasiswa, ada yang spesifik ke ASN. ASN. Nah, Di Bongkri. kebetulan yang ormas, kita kan maksudnya hanya di ormas kan. Setelah kita baca di ormas, oh berarti dia masuk di gelombang pertama. Ya kita perlu baca full dari awal kan. Syaratnya apa, terus ketentuan hingga yang kira-kira bisa mengikuti siapa kan gitu kan. Serius ya. Ngomong-ngomong, by the way, judulnya apa sebenarnya? Sudah mana itu? Pemerintahan itu ya. Pemerintahan itu ya. Apa judulnya? Judulnya apa? Apa masih bisa? Jadi kalau lihat Aku dibilang negara gitu aja ya mana dia. tapi suratnya itu sebenarnya pemberitahuan terkait calon peserta bela negara. Sabang peserta bagahan ini sih kesoy kerja. Berarti namanya tapi itu bela negara. Iya, nggak pernah melihat apa itu. Tapi siram Kalau istilah kalian berapa? Tapi ternyata bukan wajib militer. Itu itu wajar ya. Oke, terus berarti akhirnya kok bisa sampean napa gak aku napa gak sing liyane Masak itu bisa dijelaskan. apa gak masakku kan kemarin banyak alasan sampean saleh di Mas P ini juga banyak alasan kemarin saya pantau alasannya apa moro-moro Padir kan masih gak kenal bisa khusus tiba-tiba Pak Sek lah ya Ya, Lana Maju. Saya menggantikan Mas Harus itu untuk angkat. saya karena punya habis ini lah saya lalah mas punya sana alasan dan juga Dia ada. Dipakai kami ini calon istri. Iya, itu kan tadi dibilang jangan persiapan dan apa usahaan jadul 1 bulan. Itu sebanyak apa yang disiapin kok sampai sebulan? jadi pertama kali itu kan ada BCP kan di surat itu dan kontak person yang namanya itu Letkol Umur Aimi saya baca pada waktu itu saya BA pertama kali aja bingung maksudnya bisa manggilnya apa yuk terus syaratnya emang nggak liput sih dong sebenarnya cuman surat kesehatan surat perang sehat surat izin dari isasi terus habis itu ijazah terakhir sama foto cuman standar lah syaratnya setelah itu saya BA dulu ke Bu Letkol Umur Aimi pertama kali saya WA, Assalamualaikum. Saya bingung manggilnya karena udah saya panggil aja semua. Assalamualaikum Ibu Letkol ini saya dulu lengkap dulu karena tanggal salam aja kan. Habis itu dijawab sama beliau, ya Mas, gitu. Syaratnya ini langsung disuruh ngisi link kita. Langsung kita ngisi link, saya kasihkan ke Pak Sek. Langsung 3 menit langsung dijawab gini. So, insya Allah kalian berdua masuk langsung gitu. Terus saya tanya kan, semua tuh ada dia. Kak, antara senang, bingung sama gila. Kemarin karena berarti lagi, pembelajaran lagi. Karena mikirnya gini dong waktu Yusuf mikirnya kan itu kan ada kayak tes administrasinya ya mungkin sehingga kok beliau langsung loh bang kok langsung lolos sedikit loh Dan 50 karena ada batasan itu kuota 50 se-Indonesia. Berarti kan rencananya ada 4 batch ya setahun. Ya, Itu tiap batch cuma 50. beda. Oh, cuma gula tadi golongan-golongannya itu tadi. ya gelombangnya ada empat gelombang tuh Terus nyangka berapa lama? 7 hari ya. ya kurang lebih sesuai Kurang atunya ya Mas ya. masih diulang ya Cukup gimana? cuma sekali juga bisa diulang kok Udah iya. Gak boleh pagi. Tentu ya kan, lama nggak bisa lihat. Kalau sudah, karena sekarang Indonesia produsen 2 minggu gitu ya, bulan itu. Enggak ada. Aku pernah dewasa, terus lupa baca bahkan ada surat iya itu kan masuk seminggu ya. Posisi berpindah-pindah kok atau satu tempat Pak Indra. kawan jadi kita itu awal berangkat kan dari Tuban jam 12 malam dari Tapan terakhir. Kita udah tahu alamat kegiatannya tapi kita nggak tahu di mana. Nah, jadi ceritakan ya. Ini Bagian serunya justru malah karena kita apalagi lo keren itu merongkok nih di belum tahu kan belum tahu cuma tujuannya di Tekumdan Saleh 2 Jakarta. ikum Ya,
Kita kumpulnya di situ. Mulai kemarin saya tahu. Bahkan surat sama rilinya ternyata beda. Di surat kita mulainya tanggal 9 ya. 9 Februari. Ternyata rilnya itu kita BBA Mas tanggal 8 di Pura Vista di Jakarta. Jadi kita BBA. Oke, BBA. Pesan tiket macam-macam, kereta dan lain-lain sudah. Saya sama Pak Sek tanya, Bu, mohon maaf untuk susunan acaranya bagaimana? Tidak dijawab. Akhirnya kita kan ini Pak ya, kata silam, maksudnya gini, ini nanti ngapain terus bawa apa saja kan kita akhirnya nggak tahu kan. Nah, setelah kita pesen tiket di tanggal 8, saya sama Pak Asek sambil ini kita gitu mau Beana, kayaknya kita tanggal ini akhirnya kita tebak-tebak manjis, maksudnya susunan acara kita nanti ngapain di sana itu kita imajinasi sendiri, jadi belum ada random sama sekali di tanggal sampai tanggal 8 itu belum ada. Balik tuh Bangkuran Mas pakaianmu bawa pirang dan saya terus masuk sampai hal kali itu kita tektok kan akhirnya yang kelupaan dan saya WA aku letkol ini Bu Nur Aini ini jawabnya itu kayak memang sengaja memang nggak langsung dikasih info secara vulgar jadi maksudnya Mas nanti bawanya ini sama ini saja untuk lain-lain nunggu info dari kami jadi kita disuruh mempersiapkan 2 baju putih 2 celana hitam sarung pita dan hitam untuk kebutuhan pribadi dan kegiatan apanya belum ada info sama sekali. Jadi kita sampai di kereta di stasiun malam-malam itu kita ngapain di sana Bang? Di tanggal berapa? Belum ada. Jadi pokoknya perlu jaminan. Kita mikirnya akhirnya ya oke maksudnya jangan-jangan kita nanti paling nyampe sana istirahat dulu habis register kan infonya kan register jangan hilang ya. Jadi kita nyampe kita pas kita manglok aja sampai sana jam 8 Pasar Senen kan nyampe Pasar Senen jarak antaranya Pasar Senen ke Tekung Hal itu 20 menit katanya masih aman nggak apa-apa pas registernya dimulai jam 8 nyampe sana paling 20 menit tanya udah pasangan oke paling kita pakai apa Pak ya sampai pakai apa kita kesana ini belum tahu sama sekali belum tahu kita Wilampan itu posisinya tuh tahu ya nak bakal ada kedulan jadi sama nanti soalnya mana negara saman dan sedih Ya itu dua-duanya campur rokok. bingung sama ya kita di sini lomba sini prom night Iya. sampai di sana Belum jelas. Belum jelas. Iya. Kompetnya sendiri. Iya. Nggak tahu sama sekali. Jadi malah kita berangkat itu ada banyaknya dibanding kejelasannya. jadi kami di akademi paling ormas kan kita menanyakan diri sendiri sebenarnya salah perjalanan dari Pak, nggak mungkin nggak ya kami karena kan kita ormas ya ormas itu kan usianya tentangnya banyak atau muda hanya nggak mungkin kisah-kisah banget kita kemarin jalan itu menenangkan diri sendiri ya Jadi kita kemarin di kereta itu kan mulai jam setengah 11 malam sampai pagi jam 8 itu nggak tidur sama sekali. Kalau saya nggak tidur, nggak bisa tidur. Mungkin ya tidur sebentar-sebentar gitu, cuman kebangun. Akhirnya nyampe di Pasar Senen, kita ke Grab, kita ojol sampai ke Tekfunhan itu kita masih bingung. Ini kita punya siapa? Nyampe di Tekfunhannya, pakai map kan? Oh ini gedungnya. Habis itu kita turun. Kita mau nyelonong ke security untuk lapor itu kan. Belum sampai ke security sudah ada yang ini Pak ya. Awe-awe. Iya, jadi sudah ada yang standby ya. Kayaknya muka-muka kita sudah kelihatan tampang-tampang ini ya orang-orang. Kebingungan. Muka-muka bingung. Bener. Jelas itu. Emang sampean nge-share foto? Enggak. Enggak. Tapi kan dari bawaannya mereka udah tahu. Oh iya. Bawa koper kan, bawa koper banyak sama muka-muka linglung gitu kayaknya. Kamu bela negara ini. Enggak tidur semalaman terus habis itu nyampe bingung. Moro-moro ana sing sajane ndak ikut tapi ikut gara-gara aku udah gue cover ya. Enggak ada. Siapa berarti? Udah didata soalnya. Oke. Terus dipanggil. Udah dipanggil, akhirnya kita dipanggil, kita jalan masuk. Nah, ketika kita masuk, pikiran kita kan, oh kita bawa berkas kan untuk register kemarin yang sudah kita siapkan. Nyampe sana ya kayak antri gitu. Pikiran kita seperti itu. Ternyata sudah 80% peserta itu sudah datang, sudah pakai pakaian loreng biru. Nah itu. Nah saya sama Pak Indro ini nyampe sana naruh koper kan terus ya udah sudah kayak militer. Ayo cepet taruh gitu. Bingung kita naruh gini. Ganti di kamar mandi. Teman-teman yang lain sudah ini kan. Ngambil lah kita dikasih tas sesuai dengan Namanya. Sudah ada namanya. Nyampe di sana namanya kita
ini pakai pakaian apa, kita nggak di briefing info apapun, kita nggak ada. Jadi kita ngelihat oh ini pakai ini berarti nyocokkan, Nyari yang itu. nyari bajunya, nyari ini, masuklah sendiri. Nah setelah ganti baju, Pak Indro tak tanya, loh Pak kok belum ganti baju? Ternyata Gak cukup, Pak. Enggak. Gak cukup pulang ini. Masalahnya gini. Oh, enggak. Di dalam tas saya itu isinya cuma celana sama celana. dari sini dua-duanya celana yang punya Pak Indro. Iya, jadi Salah panitia, Pak. Ri? salah panitia. Jadi saya dapat celana 2. Terus karena dapat celana 2 itu ditukar. Ukuran saya kan harusnya double XL. Lah baju akhirnya dapat 3 XL. Besar banget tuh. Lah itu saya udahlah wis dipakai dulu aja katanya gitu. Ya udah lanjut kita ganti pakaian itu. Terus di absen Mas Agus ya. Absen. Di absen, habis di absen kita Cek dibagi. kesehatan, sama cek kesehatan dulu. Ya, cek kesehatan dulu semuanya. Waktu itu saya di Tensi. 167 karena kecapean juga. Saya 147, saya seumur-umur nggak pernah tensi segitu. Itu tensi tinggi lah tidur waktu ya? itu. Oh, Ya. Tidur juga. Habis itu dibagi kelompok ya Mas Agus ya. Langsung dibagi kelompok. Peleton 1, peleton 2. Saya sama Mas Agus di peleton 1 karena pembagiannya sesuai dengan nomor absen. Absen. Seperti itu. Akhirnya kita jadi satu kelompok. Ada 2 peleton 1 sama peleton 2. Singkat cerita, terus ning ndi? Nah, itu. Setelah itu kita dibawa di bus, ada 2 bis yang sudah disiapkan. Setelah ganti baju semua, di absen, dipastikan lagi lengkap. Kita disuruh naik peleton 1 bus A, peleton 2 bus B. Nah di bus itu kan tertutup ya Pak ya, kayak ada es gelas di busnya. Kemenham. Jadi jarak antara Salemba di Tekfunghan itu menuju ke Cibodas, Rumpin Bogor. Jadi lokasi kita itu ke Cibodas, Rumpin Bogor namanya. Itu 2,5 jam Pak ya? Ya, Antara 2 jam. Karena kita tidur selama perjalanan itu kita tidur karena pemandangan sekitar juga nggak kelihatan. Nggak kelihatan, ya? Kita mau diantar kemana kita nggak tahu. Jadi benar-benar ya udah kita capek tidur, semuanya tidur di situ. Dikawal Teman-teman yang PM ya lain. Mas ya? Di apa? Dikawal PM. Depan. Oh iya, Iku siang toh? Iya, Siang itu ya. dikawal. dikawal PM. Ya, Itu siang. Jadi kayak keren banget itu. Dikhawatir ada orang-orang gue dada-dada ya. Oh, barisan opo makanya betul. Betul. Gak dikasih pemandangan toh. Iya. Berarti saat di bus tuh nggak tahu mau dibawa kemana, nggak tahu Nggak ya? tahu, nggak tahu ini tujuan kemana, lokasinya mana nggak tahu. Cuman baca Rumpin Bogor gitu aja, Cibodas gitu kan. Belum pernah ke sana ya. Belum pernah. Kita googling juga kayaknya nggak Cuma lihat foto-foto cuma lihat aja. foto-foto sekilas kayak desa biasa gitu. Setelah nyampe sana, udah turun. Jalannya piye Mas jalannya? Ini ya kayak arah Bromo itu ya naik turun gitu ya. Kita hanya Jalannya merasakan sepi. tapi nggak bisa melihat karena tertutup kan, tertutup ini jendelanya tertutup semua. Terus isinya full, maksudnya dia ya materi. Saya lihat story Mas Agus kok ya penean gitu Mas. Ya penean. Nah, betul. Ya outbound ya Mas. Itu hari pertama pada waktu itu kita masih kayak oke enjoy ya, maksudnya nyampe dapat tidur sebentar kan, habis itu baris berbaris di lapangan sama masyarakat sekitar gitu kan, ada anak kecil yang main-main itu di foto saya itu kan. Nah itu kita ya kayak main-main biasa kayak hadap kanan hadap kiri latihan PBB lah. Habis itu kayak latihan menyamar gitu dikasih celontengan Oh, sing itu masih santai masih gowandeng ya. Hijau hitam. Gowandeng ya. Betul betul. habis itu disuruh jalan ya Pak Sek ya, disuruh jalan ke mana Pak? Ke pusat pendidikan dan pelatihan. Ke lokasi tempatnya. Jam berapa itu? Nggak kayak jurit malam gitu Pak? Enggak, Itu itu masih sekitar sore. jam Oh, masih sore. setengah 3, jam 3-an. Iya, jam 3-an kita 3-an. berbaris Setelah asar ya. setelah asar sampai di sana. Baris terus dari itu kan diturunkan di lapangan desa. Lapangan desa. Lapangan desa, dari lapangan desa ke pusat Ke pendidikan lokasi. itu sekitar 20 menit. 20 menit jalan kaki Oke. Ya, menuju kayak ke PBB lokasinya. bareng-bareng. Jadi memang terpencil agak terpencil tempatnya. Udah. Habis itu Materi. belum Belum waktu itu Ngapain kita ya kita PBB di lapangan kayaknya Mas Agus. lanjut apa ya? Itu langsung kemarin? lapangan, datang langsung lapangan berarti ya? Lapangan Iya. langsung. Seru berarti. Langsung Nah, lapangan. pengen. Oke, next malam. Langsung di lapangan. Kemarin Habis acaranya itu. lapangan baru masuk ke ruangan. Mm-mm. Apa setelah maghrib itu masuk ruangan? Masuk ruangan itu kita paling waktunya 1 jam. Itu setelah kita baris berbaris itu tadi ya dicelontengi nyampe, dikasih waktu 1 jam untuk ke barak. Oh kita pengenalan barak dulu. Ya. Jadi sebelum kita Ke ruangan itu ke ruangan, ada barak. ada barak untuk kita istirahat. Iya. Nah itu pun ada aturannya. Nah ini aku kepo ini, makannya gitu kayak harus Nah, ada momen nanti yang saya sampai sekarang kayak nggak mau ngulang. apa itu? Di waktu makan nih.
Salah satunya itu. Salah satunya itu. Jadi ketika itu kita di briefing dulu aturan main masuk ke barak. Jadi kita nggak bisa langsung kayak naruh A, naruh B, naruh barang kita nggak bisa. Nah di situ Pak, ketika saya lihat kita karena kan dari awal susunan acara kan kita nggak diinfo, nggak tahu ya. Bawaan saya sama Pak Endro ini paling banyak ternyata. Kita bawa koper 1, bawa tas ransel 1, dapat tas 1 dari sana. Jadi ada 2 tas sama 1 koper ya Pak ya. Betul, aku 1 koper besar sama tas yang dari sana. Dan itu kita dari bis sampai ke barak itu lumayan jauh. Akhirnya tenteng-tenteng sambil berbaris, nenteng koper, nenteng 2 tas itu sambil disuruh baris gitu. Teman-teman sekitar saya pada ketawa kayaknya. Karena bawaan kita paling banyak sendiri di antara yang lain. Kayak orang mau minggat lah pokoknya. Terus untuk aturan masuk baraknya tadi? Nah dijelaskan, jadi kayak dikasih tutorial gitu, ada komandan ini pemimpin yang latih kita. Latih ya. Nah, itu kita dikasih info ada lemari 1, kita disediakan masing-masing orang lemari 1 kayu. Nah urutan sepatu naruhnya di mana, sandal di mana, melebihi apa itu harus sesuai dengan tutorial yang dikasih. Kalau ada pelanggaran ya kita dapat hukuman. Oh ada punishment-nya? Ada. Tiap Jadi, hari dicek. Tiap hari dicek. Kita sampai kadang yang bikin lama itu bukan persiapan kita tapi nata. Checking yang Selimut, sesuainya. nata itu Mas yang, masih ingat Mas urutannya Mas? Kenapa itu? Urutannya di lemari masih ingat. Iya, bahkan lemari slotnya itu isinya apa. Itu dicekin tiap pagi? Iya. Jadi kalau nggak sesuai dibuangin. Kalau topi diatur di atas lemari, di luar di atas lemari sama tumbler. Terus ada sub 1 itu khusus untuk pakaian seragam. Pakaian seragam. PDL sama PD. Nah itu. PDH sama PDL. Terus loker yang kedua yang bawah itu untuk kaos harian. Nah, terus sampingnya itu ada khusus untuk ini tas yang sama dari jaket kalau dari dicentelkan. Skincare sama nomor piro Mas? Nggak sempet skincare. Ada laci kecil untuk itu. Oh ada disediakan. Ya. Disediakan laci kecil sebenarnya disediakan. Untuk minyak rambut sama itulah. Parfum, minyak rambut. Skincare itu penting loh. Masuk betul dok. Ada. Kan berdicelon lagi nggak manang kan itu tuh. Ada disediakan. Lah pokoknya. Iya. Harus dibersihkan tuh. Pagi-pagi kalau pagi disuruh bangun jam berapa? Pagi itu jam 3 ya Pak ya. Iya. Kita kegiatan itu sebelum subuh ada senam. Jadi 3:30 itu sudah harus berada di lokasi tempat kita senam. Jadi paling nggak jam 3 kita bangun. Bahkan mungkin 2:30 saya sudah kadang bangun karena ngantri kan. Mandi sama ininya kan barak ya kita tidurnya. Otomatis kamar mandinya harus ngantri dok. Jadi nggak bisa langsung. Itu kita harus tidur itu kadang baru jam 2 jam 3 jam tidur. Habis itu langsung bangun. Paling malam sampai jam berapa kegiatannya? Jam 22.30. Iya, 11:30. 3:30 sudah harus ada di tempat. Sudah harus di tempat. Berarti bangun kita jam 3. Dan itu harus berkelompok loh, nggak per kelompok. Kalau ada yang telat ya mau nggak mau kita harus ini yang. Oh jadi nyariin kelompoknya karena kalau ada satu yang telat semua kena. Semua kena hukuman. Jadi mau nggak mau ya harus ayo bangun. Mas Agus sekelompok sama siapa aja? Ada ini ya, kita ada satu barak itu sekitar 25 orang. Memang beragam sih dok. Ada yang satu kelompok sama Pak Indro. Saya satu kelompok sama Pak Indro. Terus di situ itu ada beragam profesi, beragam usia. Usianya itu rentang dari 18 tahun sampai 53 tahun. Saya sama Pak Indro ini medium rare ya usianya ya. Kita aman belakang. Kita nggak terlalu yang medium well loh. Well done kok ya. Empal. Gak sengalot tapi dok. Jadi di situ ada yang berkesan mas, yang berkesan dari yang kita kenalan itu kan ada teman-teman yang mirip-mirip dengan tokoh-tokoh nasional mas. Iya. Oh iya. Iya, jadi entah itu halusinasi kita atau memang benar mirip ya karena kita stres di sana. Itu ada yang kayak Gubernur Aceh Pak Sekya. Mas Hari. Namanya Mas Hari. Beliau dari Jakarta. Mirip Gubernur Aceh, nanti ada fotonya kok. Ini kerja jadi apa? Dia ini di Takmir Masjid. Itu kamarnya sebelahnya masjid. Satu kamar. Sebelah tidurnya di sebelah kami. Terus ada yang mirip Pak Jokowi muda. Ada Jokowi muda mirip banget mirip yang banget, di ijazah itu. Gondrong pakai kacamata. Mirip. Kacamatanya ya mirip. Iya, mirip ketawa terus orangnya juga kayak Jokowi banget. Terus ada yang teman-teman. Tapi bos ya, dia rencananya punya cita-cita bos MBG katanya. Iya. Jadi Rencana masih mau muda, MBG. masih usia 21, masih muda banget. Terus yang nakes
nakes nggak ada. Dia saja. Satu-satunya kan perawat administrasi. saya, satu-satunya perawat saya nggak ada nakes. Di sana Nakes ada hanya Mas Agus. desain grafis ada, Iya. desain grafis ada, ya Pak ya. Macam-macam. Desain grafis itu orangnya sudah sepuh, Ya. orangnya sudah sepuh. Kalau di sini tuh kayak Dokter Titin ya. Kalau sekilas saya ngelihat karakternya itu kayak Dokter Perempuan? Titin, laki-laki tapi versi laki-laki. Advokat juga ada. Avokat ada 3, Betul. terus ini konsultan, Ya, dari konsultan, Kesbangpol, guru, dosen, ada. Kesbangpol, terus mahasiswa, gerakan apa pemuda Pancasila gitu-gitu banyak, paskib banyak juga. Jadi beragam profesi Bapak memang di sana Kalau dan beragam usia. perbandingan laki-laki sama perempuannya? Nah perempuannya Sri Kandi. Kalau di sana sebutannya perempuan itu Sri Kandi. Sri Kandi. Kalau laki-laki Arjuna. Jadi kita nggak boleh sebut cowok cewek gitu nggak boleh. Sri Kandi sama Arjuna. Totalnya 9 Dok Sri Kandinya. Sisanya 41 Arjuna. Betul. 41 Arjuna. Itu teman kita yang paling jauh itu dari Medan. ya, Mas? Medan ada 2 orang. Ada, terus dari Kalimantan ada. Dari Kalsel Kalimantan ada. Selatan, Bu Dili. Budili ya. Kalau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu? Di Jawa Jawa itu nggak ada selain saya sama Mas Agus. ada 2, saya sama Mas Indro. Ada satu Sidoarjo, Mbak pindah Dena, tapi Jakarta. pindah ke Jakarta. Kelahiran Sidoarjo tapi pindah di Jakarta. Domisilinya sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Betul, sudah di Jakarta. Aslinya Sidoarjo. Aslinya Mbak Deno Sidoarjo. dia. Terus ono video ini cuman berangkang-berangkang itu berarti itu bagian Salah dari satu hukuman. Oh, hukuman ya. Salah satu bukan materi ya, bukan Iya. praktek ya, bukan. Bukan. Itu gini, boleh diceritakan atau enggak ini? Biang keroknya Mas Indro. Oh, yang bikin Yang video kesalahan. saya enggak. biang keroknya dia. Jadi Coba, gini ya, teman-teman ya, ini perhatian. Jadi waktu itu kan sholat nih. Lah, saya kan ke kamar mandi duluan. Nah, saya sholatnya telat. Itu sudah jalan 2 rakaat, saya baru datang. Nah, setelah selesai sholat, teman-teman yang awal-awal sudah selesai, ini kan lagi pasang sepatu. Kok ya dilalah di situ ada komandan melihat teman-teman ini. Lah begitu saya datang itu kan saya baru duduk. Saya negur teman-teman, ngapain kok lama sekali, udah cepetan sana baris, saya bilang gitu. Lah komandan ini marah. Nah kami di waktu itu dimarahi, ngapain itu kok lama sekali, lelet sekali. Itu siswanya atau pelatihnya yang nanti sedikit saya hukum gitu. Akhirnya kan teman-teman yang 2 ini lari, padahal mereka waktu itu tujuannya mau moto si komandan ini. Mereka nungguin. Akhirnya mereka lari, saya kan baru pakai sepatu. Kok si pelatih datang ke saya, ayo Pak buruan, udah dimarahi itu loh. Udah akhirnya kan saya pikir di situ sudah selesai. Ternyata itu dibawa ke tempat makan, ya Mas Agus ya. Nah otomatis kan karena pelatih tahu kalau saya yang paling belakang, tapi kan beliau nggak tahu waktu saya telat loh itu. Akhirnya kami semua diberhentikan sebelum makan, ditanyain tadi siapa yang ditegur sama komandan. Nah, saya ngacung, saya sampaikan. Nah akhirnya kan cerita real yang tadi teman-teman nunggu mau moto itu kan saya skip. Memang saya kan alasan saya telat sholatnya. Akhirnya kan semuanya jadi kena. Kita merangkak bareng-bareng menuju ke meja makan. Ya Mas Agus. Oh, aku mau manakah aku mau makan tiba. Mau makan. Iya. Jadi memang jadwalnya itu selalu setiap siang itu kan sholat isoma kan, Iya. sholat sama makan. Sholatnya barengan, kita menuju setelah sholat ke tempat makan itu harus berbaris. Jadi kalau ada yang telat satu, ya udah semuanya bakalan telat nyampe ke Iya. tempat makan. Udah beneran akhirnya sampai sana ketahuan. Tapi saya nggak tahu kejadian Pak Asek terlambat ini, kita nggak tahu karena kan masing-masing ya habis sholat Iya. itu cepet-cepetan. Ternyata Pak Asek ditanya, dijelaskan, oh berarti biangnya Pak Asek ini. Akhirnya berangkang semua. Alasannya itu kan gini sebenarnya. Pelatih sudah ngingetkan. Jadi kalau di istilahnya pelatih itu kalau musola itu titik rawan ya Mas Gus ya. Karena di situ sebenarnya tidak boleh berlama-lama. Artinya setelah selesai sholat doa udah segera langsung menuju ke ruangan. Nah sebenarnya itu jamnya jam isoma. Lah kebetulan kan saya ke kamar mandi dulu itu tadi ceritanya. Terus pas saya balik ya sebenarnya ditegur mereka berdua yang tadi lari. Akhirnya kan saya yang kena pelatih karena pelatih taunya saya yang di situ gitu loh. Ya udah wis kita merangkak bareng-bareng. Dan momen setelah makan itu yang paling gak enak Pak ya. Jadi Iya. ada momen makan yang tadi Dokter Aska tadi kan tanya penasaran makannya kayak Iya, gimana. makannya gimana? Jadi makan kita itu kayak ritual, Pak, ada ritualnya Dok. Jadi kayak Betul, misalnya betul. harus berbaris. Dan yang paling horor yang biasanya saya itu
paling takut itu bukan masalah takut ditunjuk untuk mimpin karena kan harus mimpin dan di sana itu ternyata nggak hanya satu tim ormas 50 orang tapi ada dari mana Pak? PPA. Ada perusahaan tambang PPA nasional. Mereka usianya masih muda-muda, masih mungkin rekrutan baru itu Mas Agus ya usia 20-an lah. Sekitar 200. Mereka sudah rapi, sudah tegas, sudah kenceng, sudah pokoknya ini banget lah. Sementara kita ormas ini kan masih baru beberapa hari, terus backgroundnya macam-macam kan, jadi masih kayak disiplin, itunya masih kurang. Mereka sudah 3 minggu. Mereka sudah 3 minggu duluan. Kayak kita itu kayak takut kayak kurang pede kalau disuruh mimpin mereka gitu, ibaratnya kayak gitu. Jadi ditunjuk kan, siapa yang mimpin untuk mimpin makan. Jadi ada beberapa step-stepnya. Yang pertama itu kita disuruh kayak duduk siap gerak gitu. Terus habis itu angkat topi, pegang topi, harus nunggu lonceng berapa kali lonceng. Kita harus benar-benar mengingat ini gimana. Kan malu kalau misalnya nanti salah omong atau misalnya kita kurang sesuai gitu kan. Jadi ini siapa yang suka sayur? Nggak ada. Makan sayur 15 detik. Nggak ada. Enak ya. Nggak. Tapi MBG kok itu kok Pak. Tapi Dok, menunya itu nasinya itu keras ya. Saya itu jadi gini, jujur ini saya setiap momen makan itu justru malah momen yang kalau menurut saya kayak malah mending gak usah makan. Kalau saya ya sudah jamnya itu sangklek banget. Kadang pagi Dok ya, pagi itu kan jam 6 ting harus sudah baris. Sementara saya nggak biasa makan pagi. Harus benar-benar sesuai jam. Disuruh makan banyak segitu nggak bisa. Harus selesai. Harus habis. Harus habis. Walaupun nggak kayak gitu, tapi kan keliling ini. Ada pengawasnya. Pengawasnya kan keliling. Jadi makan nasi itu kan segini kayak MBG gitu kan. Nasinya segini, menunya lauknya ya gitu kayak telur 1, sambalnya ya sambal saus, kayak garingan gitu loh Dok. Ya MBG kan bergizi Pak. Iya bergizi kan tapi. Enggak, ini banyak karbonya malah. Kemarin saya nulis itu di ini. Setelahnya ada kritik dan saran. Tak tulis habis-habisan itu. Jadi saya 3-5 hari di sana itu kayak makan saya itu paling. Jadi ada ini kan garpu sama sendok kan ya Dok ya. Ada plastiknya kan. Udah taruh di samping. Taruh gini, samping saya tawari dulu, Mas mau nambah nasi? Nggak mau. Mas mau nambah nasi? Nggak mau. Ya udah nggak mau, nggak ada yang mau. Plastik tak taruh di tengah sini gini. Makan separuh, ya mohon maaf agak mubazir. Makan separuh, ketika pelatih nggak ada. Karena kan keliling di sini masih banyak itu dimarahi kan. Masih banyak. Jadi ya udah sendok masuk plastik tak ini. Tapi emang itu ini ya kita kesulitan makan itu karena menunya kering terus. Menunya kering seret. Gak ada kuah gitu nggak ada. Dan itu tak pikir saya sendiri Dok yang lakuin, ternyata banyak yang sama lakuin yang sama. Nggak terbiasa makan terus disuruh makan porsi banyak di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Terus karena esnya Mas ya. Dan tidak ada es. itu dia sahabat itu Dok. Iya. Akhirnya es. Esnya sama ger saja nih sih. Enggak ada Indomaret Mas ya. Akhirnya nggak ada. Kantin cuma ada satu, itu pun malam baru bisa gitu kan. Sudah selesai makan, ya udah pokoknya ritual makannya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Tapi yang saya dapatkan memang bela negara, berarti kan itu kedisiplinan jelas ya. Jelas. Poin yang didapat sebenarnya sebagai sampean habis bela negara itu apa sih sampean bawa sebenarnya habis dari sana ini yang bisa sampean terapkan, bisa sampean apa senengnya dapat ilmunya. Iya, Pak saya dulu. Saya dulu. Oh ya, saya dulu. Oke. Jadi kalau melihat dari susunan acara, karena kita mulai jam 3 pagi, selesainya kan jam setengah 11 malam. Itu pun kita ada coffee break itu sekitar 2 kali, itu pun 15 menit. Makanya kadang saya bisa main HP itu cuma sebentar. Saat coffee break. Coffee break itu pun nyuri-nyuri waktu kan, habis itu masuk lagi materi. Jadi pagi senam, sholat subuh jamaah, makan pagi, kuliah, ada kuliah materi, satu hari itu kadang 3 sampai 4, dan itu kita harus nahan kantuk Dok, itu berat banget. Jadi benar-benar kayak malamnya itu tidurnya cuma sebentar, habis itu di jam-jam kuliah itu kayak kita dikasih sihir untuk tidur. Dan itu kalau kita ngantuk kita ditegur kan, malu. Jadi mau nggak mau kita harus berusaha melek gitu kan. Akhirnya di jam-jam kuliah itu selesai, kita makan lagi, baris berbaris, kuliah, terus malam apa ya Pak ya? Ada latihan yel-yel. Oh, latihan yel-yel, karena kita seminggu harus bikin yel-yel itu. Kita yel-yel namanya BIMSUH ya, bimbingan pengasuh. Jadi kita kayak di briefing bikin yel-yel, bikin gerakan, bikin ini. Sampai malam, sampai jam 10
Habis itu kita disuruh ke barak bersih-bersih tidur. Nah itu rutinitas kita selama 6 hari. Akhirnya terbentuk dari situ. Akhirnya kalau ditanya tadi apa yang didapat, yang pertama mungkin disiplin ya dok ya. Maksudnya kan akhirnya disiplin dan lebih gini mungkin. Kalau sekarang sebelumnya dulu ya, misalnya saya jaga rumah di RS pagi, habis itu kan klinik ya, klinik sampai jam 8:30 malam kan. Nah mau menyempatkan olahraga itu kayaknya sudah enggak dulu sebelum ini, kayaknya sudah nggak mungkin. Mau nge-gym misalnya, kayak nggak mungkin, sudah capek kan dari RS ke klinik langsung pulangnya paling tinggal mandi sama istirahat. Nah setelah dari pelatihan ini kayaknya masih bisa. Jadi misalnya gini, dari RS klinik, manajemen waktunya kayaknya lebih bisa. Akhirnya dari RS ke klinik misalnya jam 8:30 gitu pulang ya, kayaknya nge-gym 1 jam masih bisa. Itu sih kayaknya yang Pak Endro jadi nggak berat. Kalau lebih ke aku situnya. gini dok, dari rangkaian kegiatan kemarin itu ya memang disiplin jelas ya, tapi dari kita sering kumpul bareng meskipun kita baru kenal 1 minggu, artinya memang untuk pembentukan kekompakan itu memang saya rasa cepat banget dengan pola seperti itu. Jadi kita itu seolah-olah meskipun dengan siapapun kita bisa kompak, itu yang memang dari awal ditanamkan di situ. Meskipun karena berbeda daerah, berbeda bahasanya, beda suku, berbeda sukunya, itu ketika kita ngumpul bareng kita ya push up bareng, kita merangkak bareng, akhirnya kekompakan itu terjadi. Jadi selain disiplin juga mempermudah saya untuk bergaul dan mudah kompak sama yang lain. Jadi ini dok, ketika kuliah itu kan jam-jam ngantuk ya. Itu di hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu orang-orang itu pada nyatet gitu. Saya tuh lihat jadwal sambil ngantuk. Kapan yo dino Jumat? Selalu ini di awal-awal. Hari Jumat itu volley. Jadi wah itu makanya Di awal-awal. kita Terus saya lihat lihat story teman-teman kan. Story teman-teman tuh kayak fun, main-main di rumah sakit. Iya. Lomba-lomba mereka enak banget sing kene kita nyiapin yel-yel. Kita mikir yel-yel. Nah aku berangkat gak melok poli. Takut ditunjuk jadi ini, takut ini. Iya. Sobat stres ini, stres fisik, stres mental. Itu ada salah satu kegiatan Mas Agus ya yang mungkin ini ya Gongnya. Gong terus ada kegiatan. juga yang ngetes mental kita yang caraka itu. Caraka malam. Itu ya berkesan banget. Jadi kita diminta untuk memimpin anggota berkeliling desa, terus ada pos-posnya, kita ditanya tentang materi yang kita sudah diajarkan. Ngantuk-ngantuk itu. Terus sebelum berangkat kita disuruh ngafalin. Jadi caraka itu artinya pesan atau Penyampaian pesan. Ono Coroko. Iya. Caraka. Enggak itu. Beda. Lah, pesan ini kita harus hafal karena nanti ditanyakan di garis finish, di pos finishnya. Lah, di perjalanan itu kan 3 kilo. Pasti kan ada hukuman waktu masuk pos 1 sampai pos 5 itu lah. Harapannya dengan hukuman dan tempaan itu kita enggak lupa carakanya itu tadi ya. Betul. Nah, ketika beneran nyampe di pos finish ada yang lupa, ada yang ingat separuh, masih ada yang ingat. Itu berkesan menurut saya. Terus Ada 2 malam ya, 2 malam yang berkesan. Malam terakhir 2 malam itu Caraka sama Api Unggun. Malam Kamis sama malam Jumat itu berkesan banget. Sampai nangis semua kita ya. Malam terakhir itu nangis semua Karena mau berpisah. Enggak. Oh. Mau Mas Agus cerita Mas Agus. yang Api Unggun Mas Agus. Yang Api Unggun. Jadi Api Unggun itu kita kayak di ini. Padahal kita nggak tahu ya. Saya salut sama teman-teman satu ormas itu ya. Mereka kayak multi talent semua gitu. Maksudnya kita itu nggak dikasih briefing apa gitu, nggak, langsung ditodong. Ayo kamu nanti jadi ini, kamu nanti bagian ini, kamu bagian ini. Dan di situ tuh ada salah satu pembacaan momen baca puisi di situ. Jadi pelatih kita itu bilang ada 2 kali selama dia ngelatih di situ itu yang bikin dia nangis. Pak Tatang sama itu, ini ya, Budeis ya. Yang ditunjuk di tim kita itu ada 2 yang Pak Tatang itu yang paling sepuh ditunjuk untuk jadi baca puisi, sama Budeis itu dari Bandung. Dari Bandung, dosen ya Pak ya. Guru dia. Guru dari Bandung. Orangnya ini banget lembut dan suaranya memang enak banget. Akhirnya ditunjuk untuk baca puisi. Jadi itu tuh momennya itu kita di luar upacara, ada api unggun besar, gerimis kecil, itu pasti jam 10 malam. Terus ada suara kayak kemerdekaan itu orasinya Bung Tomo waktu perang 10 November. Jadi horor sedap itu. Jadi suaranya dikasih gitu. Iya. Terus musik theme songnya itu kayak musik kemerdekaan yang dia pakai nada piano gitu. Terus ada yang baca puisi. Aduh di situ sumpah kayak
Angin itu dingin ya, terus habis itu kita campur capek dingin, terus ada kata-kata kita senasib seperjuangan, kita satu darah macam-macam gitu. Akhirnya kayak jujur saya nangis Pak saat itu Pak. Oh ya. Aku Kayaknya enggak Pak sih, Indro cuma juga. sedih. Alah, paling nangis semuanya. Sampai komandan itu bilang gini, saya itu 2 kali nangis itu di angkatan ini sama angkatannya Desirat. Dulu itu mereka bimbing kayak DPRD, DPR RI. Ya, DPR. Golongannya Desirat Nasari, artis-artis itu kan. Itu yang baca Desirat Nasari itu pelatih kita nangis. Lalu yang kedua sama si ini yang kelompok kita ini. Khidmat banget memang. Khidmat banget itu setengah jam ya kurang lebih Itu- prosesnya. Kita nyium bendera, kita Ya, cium bendera itu yang bikin nangis. muter, terus kayak pas itu kayak capek itu hilang semua, terus udah wis lemes, tinggal terakhir kan, itu malam terakhir sebelum kita closing Iya, penutupan. penutupan di hari Jumat. Itu malam Jumat. Kalau Itu di sana hikmat ya tapi ya. Tapi di sini yo hikmat loh. Tenang, sama bilang baca puisi loh. Di sini ada banyak yang baca puisi juga. Baca puisi ya. Iya, saya nonton di story. Aku nonton loh setelah acara itu. Siapa yo? Siapa yang baca puisi? ayo siapa? Aku Siapa yang baca puisi? aku gak lihat jelas ya sebenarnya. Siapa yang baca puisi? Siapa ya? Aku tahu. Dokter Didik palingnya. Enggak. Enggak. Siapa? Oh, ini di luar. Oh, di luar Di itu. luar ya. ekspektasi ya. Salah enggak teko. Salah enggak teko. Kita kan enggak kereta. Mbak Ida sih baca puisi. Mbak Ida. Iya, Mbak Ida. Beneran Mbak Ida. Iya iya iya. Saman main. Bisa dilihat nanti. Coba Pak, coba. Nah, wacana puisi ini ayo. Saman Coba, main, coba. saman main. Main lagu mau, Pak. Main lagu mau, Pak. Main lagu mau. Selamat ulang Jamrut. Jamrut. Oke. Saya Mbak Ida puisi beneran. Puisi beneran. Sama di sana api unggun kita ini petian apa gejrengnya? Hah? Oh, sekarang. Oke. Hari ini hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiaku, bahagialah kamu yang ku beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, kan modal dikit yang ingin aku beri padamu, doa tulus hati. Semoga Tuhan Nah, ini Mana? melindungi kamu. 17 adalah awal cerita yang nyata tentang jatuh bangun dari segala rintangan yang ada. Wis. Di Mudah-mudahan usia 17, langkahmu berani, diberi umur mimpi tumbuh tinggi, harapan kian berseri. Sehat Hari ini semua orang berbahagia menyambut Dirgahayu RSN Utuban istimewa, Semoga Tuhan melangitkan semua doa dan cita. melindungi Selamat ulang tahun RSN Utuban tercinta. serta Semoga kejayaan dan kebanggaanmu abadi selamat. Keren. Saya Mbak Ida. Itu ciptaan Mbak Ida. Ciptaan Yang baca siapa yang baca? Mbak Ida. Yang buat Mbak Ida? Mbak Ida juga? Luar bisa biasa. ya. Keren. Kok bisa Luar biasa ya. Iya, itu Sangat biasa menyesal. dengar itu. Sangat menyesal. Anda ini Iya. tidak menyaksikan Iya, Mbak Ida bener. dengan rintik-rintik Secara live lidahnya. ya. Iya, wah luar Keren. biasa. biasa loh.